Ya, alhamdulillah hasilnya kami tidak dipertemukan. Nah, jadi menurut mereka alasannya katanya agak ribet jaga di bawah. Tapi ini sudah kita prediksi memang. Kenapa? Karena kemarin memang saya juga melihat KR ini luar biasa tegas dia kemarin. Dia mengatakan tegas banget gitu, bahwa apa yang dialami, apa yang dia lihat gitu kan. Salah satunya katanya ketika saya masuk di dalam, saya menghubungi anak saya susah banget. Tapi baby bisa pakai handphone di dalam. Jadi memang kelihatannya untuk kita tadi sedikit agak mendesak agar bertemu dengan KR memang cukup mengkhawatirkan mungkin bagi mereka. Tapi saya ingat tadi, saya juga tadi bincang-bincang sama penyidik tadi, saya pernah bertanya begini. Saya bilang, Pak, waktu KR ditangkap, ini hasil pengembangan atau bukan? Jadi kan KR-nya didatangi oleh pihak kepolisian itu sekitar jam 7 malam. Begitu jam 7 malam dia masuk ke rumah, surat penangkapan dan lain sebagainya sudah disiapkan. Nah pertanyaannya begini, polisi tahu dari mana ya bahwa si KR ini habis memakai narkoba dan memegang narkoba? Karena tidak ada pengembangan. Kalau Onat kenapa ditangkap hasil pengembangan dari si KR? Tapi kalau KR ditangkap, saya juga termasuk salut juga terhadap penyidikan. Berarti ahli nujumnya kuat juga kan? Kenapa di rumah orang dia tahu bahwa ini habis makai dan dia megang barang. Kecuali kalau pengembangan ya, ada orang yang ditangkap duluan, ini enggak. Jadi pertama yang ditangkap itu siapa yang ditangkap adalah KR. Nah cuman pertanyaannya, kok tahu KR itu habis menggunakan narkoba dan habis memberikan narkoba kepada Onat, gitu doang. Yang ibaratnya menjadi tanda tanya besar ya. Jadi tanda besar kenapa bisa begitu. Tapi sekali lagi lah, saya ingin menegaskan gini. Ibaratnya yang dikatakan KR itu sebenarnya pertama, kalau saya ini positif, kan dia diperiksa positif kan. Begitu dia diperiksa, dia habis menggunakan narkoba, artinya positif. Tapi di BAP tidak dicantumkan ketika dia habis tes urin bahwa dia positif. Makanya si KR ini sempat mengatakan begini, Pak, tolong tanya hasil foto ketika kami dites urin bertiga, Onat, Baby, dan dia. Karena pada saat habis tes urin, mereka pegang hasilnya. Dan itu menurut keterangan dari si KR, semuanya positif. Nah, tapi yang terjadi adalah yang pertama, si Onat positif memang, tapi direhab. Kemudian Baby negatif dan si KR tidak disebutkan bahwa disitunya positifnya, tidak ada bukti bahwa dia positifnya, sehingga apa, pasalnya menjadi hilang, pasal penggunanya. Yang dikenakan apa? Pasal 112, pasal 114. Ini kan cukup membahayakan orang kan? Nah, jadi ibaratnya pesan saya ya jangan zolim lah. Bang, berarti KR yang ditangkap di Sunter ya Bang? Ya, KR ditangkap di Sunter. Ini yang tadi saya bilang, kok tahu ya bahwa KR itu, dan hebatnya lagi surat tugas dan surat penangkapan sudah disertai secara lengkap. Tapi nanti kita ungkap ini di pengadilan. Bang, tapi pengakuan KR sendiri dia memang memakai atau? Ya sebenarnya begini, KR itu memakai, bahkan ada suratnya. Mana suratnya? Ini enggak, surat tangannya, tulisan tangannya. Tulisan tangannya. Enggak, bukan situ, bukan situ. Ada si KR buat tulisan tangan. Ya. Jadi ya secara tegas KR tadi menyampaikan melalui surat ini, KR bukannya bandar atau perantara. Dia hanya korban penyalahguna. Ini tulisan tangan dia, sudah kita coba pelajari. Dia menegaskan bahwa dia siap untuk menerima konsekuensi. Ya. Namun dia tegaskan dia bukan sebagai bandar dan bukan sebagai pengedar seperti itu. Dan tadi kami juga telah meminta untuk kita ajukan surat permohonan untuk dimasukkan pasal 127 ayat 2 seperti itu ya. Jadi sekali lagi kami tegaskan kita masih menganut asas presumption of innocence, asas praduga tak bersalah, bahwa KR ini adalah korban dari penyalahgunaan narkotika, di mana hak-haknya sebagai tersangka itu pun harus dihormati. Jangan harus kita mohonkan dan kita masukkan pasal 127, dan itu kita harus akomodir seperti itu, karena dia adalah anak bangsa yang masih punya masa depan, masih punya tanggung jawab, dan masih perlu adanya pembinaan seperti itu. Itu bagi kami
kami sangat mengapresiasi ya kan apabila permohonan kami itu bisa diakomodir karena KR adalah aset bangsa juga, seperti itu yang harus dihormati hak-haknya. Nah, saya baru ingat nih, ketika tadi Fajar mengatakan bahwa aset bangsa, Onat memang artis ya, memang dia punya artinya punya kelebihan, artinya prestasi. Nah, KR ini ya perlu saya sampaikan bahwa dia seorang atlet, artinya dia orang berprestasi juga. Perlu dilakukan pembinaan agar dia juga bisa kembali ke masyarakat menjalankan fungsi sosialnya sebagaimana mestinya. Artinya yang perlu rehab itu bukan hanya Onat dong, dia juga perlu direhab, dilakukan pembinaan, ya artinya ketika dia keluar dia sudah bisa kembali ke tengah-tengah masyarakat menjalankan fungsi sosialnya. Nah sekarang saya mau bahasnya, ini tulisan asli nih, ini tulisan asli KR nih, ya saya bukan bandar, tanggal 8 Oktober Onat ngajak saya ke klub di sana mau pakai drug, tapi saya nggak mau. Malamnya Onat dan Baby call saya melalui nomor Onat dan dilanjutkan Baby. Nah, ini di jadwal sosialnya nih. Mereka minta tolong ambilkan ekstasi, saya sudah tidak mau. Tapi Baby bilang parah lu sen, gue ultah, lu tolongin dong. Akhirnya saya tolongin, saya kasih ekstasi. Ekstasinya di tangan Baby. Saat ditangkap Baby positif, tapi sekarang statusnya jadi negatif. Baby positif ganja dan ekstasi, tapi Baby dibuat jadi negatif dan bisa pulang. Padahal jelas Baby ikut pesan barang dan awalnya Baby juga ditahan di sini 3 hari. Waktu 3 hari penangkapan saya masih satu kamar dengan dia. Hari keempat saya dimasukkan ke sel polisi butuh bandar, sedangkan saya ambil ekstasi di klub malam yang saya rasa mereka setoran, jadi mereka tidak bisa ambil. Semua fans yang dimanfaatkan, saya sudah tak mau lagi dipaksa. Ada bukti-bukti chat, tapi sepertinya dihapus polisi. Saya cuma minta keadilan, jangan pandang bulu. Onat hari kedua aja bisa pegang HP. Sampai sekarang tidak bisa. Apa ini? Saya sampai sekarang tidak bisa menggunakan HP untuk telepon anak saya. Baby jelas memakai saya dengan Baby dan Onat sering pernah party bareng. Terlebih Onat, Baby sendiri yang sering minta tolong saya untuk temani Onat. Jadi bohong kalau menurut Onat kenal sama saya cuma bandar. Apa ini? Saya cuma bandar, padahal kita berteman. Saya punya buktinya semua. Saya dikorbankan. Saya minta kejadian tolong diviralkan kasus saya agar saya dapat keadilan. Saya bukan bandar, saya tidak punya pasien dan BB seperti bandar. Nah, jadi berulang-ulang kali Nah, jadi gini, harus bisa ketahuan bahwa namanya bandar itu barang sudah di kantong nih, dia megang barang. Nah, ketika si A pesan,